Perkenalkan, nama saya Yohana Tresya Nainggolan. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020. Hari ini saya akan mengulang sedikit tentang materi yang telah saya dapatkan, yaitu tentang World of Government atau WOG ya. Nah, latar belakang dari topik ini adalah masalah di dalam pelayanan publik ya. Ada 3 masalahnya, yaitu inefisiensi, yang kedua tumpang tindih, yang ketiga ego sektoral. Nah, jadi WOG itu adalah mekanisme proses penyelenggaraan pemerintah secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau sektor terkait secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Nah, ada beberapa manfaat WOG ini. Yang pertama, dia akan meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi, pertalian, terpadu, ataupun tentang kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, ada juga manfaat WOG ini adalah menurunkan biaya ya, termasuk itu pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Oke, nah bentuk WOG ini ada 3. Yang pertama itu koordinasi, yaitu tentang informasi program dan perencanaan. Yang kedua integrasi, ini di dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga itu penyatuan, yaitu ini di dalam kelembagaan dan fungsi. Nah, bagaimana penerapan WOG di Indonesia? Ya, penerapan WOG di Indonesia ini ada landasan hukumnya ya. Yang pertama itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, lalu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, lalu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, lalu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, lalu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, lalu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, tugas umum pemerintahan itu ada 4: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Nah, ini semua menyatu dalam visi negara kita, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, maka perlu strategi di dalam penerapan WOG ini ya, terutama di dalam pelayanan publik ya. Yang pertama itu dalam tataran kebijakan diperlukan strategi cross cutting atau make policy making and implementation, di mana setiap lembaga atau OPD menyusun perencanaan kinerjanya yang merujuk pada fokus sektor ya, pembangunan yang sama tapi bergerak pada koridor kewenangan dan anggaran masing-masing. Nah, sudah ada contohnya ya, seperti yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi. Lalu strategi yang kedua apa? Strateginya adalah one stop service ya. Artinya mewajibkan seluruh layanan administrasi pemerintahan daerah dilakukan oleh satu OPD di satu tempat. Oke, jadi refleksi yang bisa saya dapat tentang makna materi hari ini yaitu WOG adalah bahwa WOG ini adalah jika diterapkan itu sangat baik ya di Indonesia khususnya. Nah, untuk mengimplementasikannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memiliki kepemimpinan yang kuat. Artinya kepemimpinan yang kuat itu sangat dibutuhkan untuk menghancurkan sekat-sekat ego sektoral tadi. Lalu yang kedua, memiliki struktur kelembagaan dan anggaran yang terpadu. Nah, pendekatan WOG ini harus mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan lembaga yang memiliki fungsi yang sama.
Yang ketiga, adanya kapasitas SDM, nilai dan budaya organisasi yang mau berubah. Nah, artinya kapasitas SDM untuk mau bekerja sama bekerja sama dalam mendukung kolaborasi antar unit ataupun bagian. Lalu rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai seorang ASN, dalam hal ini sebagai dosen, adalah menerapkan nilai dan budaya organisasi yang mau berubah tadi. Artinya kita harus bekerja sama untuk mendukung kolaborasi antar program studi yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.